Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rancabayur, Bapak Ketua SPDMPD. Yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 1 Rancabayur, Bapak Darmawi SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 12 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang ya Bapak Ibu. Dan anak Ibu siswa kelas 12 yang selalu Ibu cintai. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi yang cerah ini kita dapat melangkahkan kaki kita masih diberi kesehatan olehnya untuk hadir dalam acara sosialisasi perguruan tinggi tahun 2024. Cara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ananda Elsa Julianti. Pada Ananda dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangun cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rancabayur, Bapak Rukapto SPDMPD. Kepada Bapak kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Rancabayur, Bapak Darmawi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu wali peserta didik kelas 12. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik SMA Negeri 1 Rancabayur yang berbahagia, serta peserta didik kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada pagi hari ini kita dapat hadir di ruang serbaguna untuk mengikuti sosialisasi seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada suatu apapun. Yang lain banyak, tapi yang sudah sering saya sebutkan itu yang pertama pelayan toko yang bekerja di Indomaret harus memiliki keterampilan komputer. Kalau radio ya harus kursus perbaikan radio, perguruan tinggi, ya. Dan ya, tapi masih ada juga yang belum dianggap sebagai guru honor. Ini juga sudah sering saya sampaikan pada anak-anak sekarang, kompetensi mengasah keterampilan kita. Sedangkan SMK yang di lingkungan Bapak Ibu
Apakah setelah mereka tamat SMK juga mereka bisa langsung kerja? Kan tidak juga. Namun sejak saya di sini, Bapak Ibu, Bapak Ibu hadir dalam kegiatan ini sekali lagi bukan demi sekolah, bukan demi siapa-siapa, tapi demi peserta didik anak-anak Bapak Ibu semua, supaya mereka paling tidak bisa difasilitasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sekolah hanya memfasilitasi saja, memberikan jalan. Kalau seluruh pembiayaan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ya, memang Bapak Ibu beberapa di luar saya juga ketemu alumni SMA Negeri 1 Rasobayo yang sudah bekerja. Ada yang bekerja di rumah makan, ada yang bekerja di toko dan sebagainya. Ya, mereka masih ingat kalau kebetulan bekerja di rumah makan ketemu dengan saya, mereka nyalami Pak, saya murid Bapak tahun kemarin, apa disebutkan namanya, walaupun saya tidak mengajar Bapak Ibu, insya Allah masih tidak. Apalagi yang tahun kemarin, yang tamatan tahun kemarin, yang nulis ijazahnya itu saya langsung Bapak Ibu. Jadi tahu nih ya, misalnya Elsa Julianti, siapa nama orang tuanya, menulis ijazahnya pasti tahu. Ya, paling tidak baca 2-3 kali. Nah itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya harapkan ini dilaksanakan secara serius, secara maksimal, ditindaklanjuti juga secara maksimal, sama-sama berdoa supaya diberikan kemudahan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak Bapak Ibu yang dinyatakan eligible atau yang dinyatakan memenuhi syarat 40% untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan ini memang betul-betul dapat dimanfaatkan, karena kalau lewat jalur tes persaingannya lebih ketat. Kalau lewat USM persaingannya tidak ketat tapi biayanya lebih mahal. Ada berbagai pertimbangan, jadi yang jalan tengahnya ya lewat SNBP ini, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali peserta didik kelas 12 memenuhi undangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur SPDMPB yang telah memberi pengarahan untuk siswa-siswi kita dan murid-murid tersebut hadir. Itulah penyampaian dari Bapak tadi. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Ketua Komite SMA Negeri 1 Rasobayo Bapak Darmawan SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Jangan kita berasumsi, saudara, kalau udah sekolah sebentar lagi kan kau cuma kembali ke dapur, itu salah. Asumsi yang keliru, asumsi yang keliru. Kita harus bersaing laki-laki dan perempuan. Siapa yang bilang emansipasi wanita? Siapa pahlawannya? Raden Ajeng Kartini. Artinya kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki itu adalah sama kedudukannya. Ini yang saya berkali-kali berikan semangat kepada seluruh anak-anakku, baik yang dari SD maupun SMP, SMA. Kita harus berani bersaing dengan semangat yang tinggi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukanto, ada 3, yaitu tentang jalur prestasi melalui tes, dan yang ketiga mandiri. Silakan bersaing. Mungkin ada ilmu-ilmu yang terpendam di kalian, nantinya ada tes mandiri. Kalau nantinya persaingan itu akan
berpihak kepada kalian untuk dewa-dewa Amor itu pada anak-anakku sekalian, yang akan memberikan jalan terbaik kepada anak-anak semua. Namun dari sisi lain ada semangat yang harus kalian camkan itu. Dan yang kedua, kejujuran itu yang pernah saya sampaikan. Jadi sekali lagi, mari anak-anakku sekalian, berikanlah tekad kepada orang tuamu bahwa kalian punya semangat yang tinggi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya yakin insya Allah mudah-mudahan. Nah, kalau kalian punya semangat dan tekad, saya yakin orang tua lebih dari itu untuk melaksanakan kemauan kalian. Saya yakinnya. Karena apa? Belajar dari sejarah, saya adalah anak orang biasa. Bisa duduk di sini, bisa ada embel-embel di belakang nama saya dari semangat. Kalau dari orang tua, mungkin anak-anakku tidak tahu dengan orang tua apa ya, tidak tahu. Tapi kalau di sini saya tahu semua. Bapak saya apa, ibu saya apa, ya. Tapi saya bisa berdiri semangat dan kemauan. Saya yakin itu. Saya yakin orang tua bisa untuk melaksanakan kemauan dan tekadnya, bisa. Tapi semangat dan kejujuran itu yang harus kau tanamkan di dalam hatimu dan kau bebankan di dalam pundakmu untuk meyakinkan orang tuamu sampai di mana tekad dan semangatmu yang harus kau kobarkan untuk menggapai masa depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Mawi yang telah menyampaikan pengarahannya untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, tibalah acara inti kita, yaitu pemaparan materi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Asmuni SPD. Kepada Ibu Asmuni, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Surabaya, Bapak Program Sarjana Pendidikan Minister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Surabaya, Bapak Darmawan SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 1 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa yang berhadir hari ini, dan saya banggakan siswa SMA Negeri 1 Surabaya. Ya, baiklah, perkenalan dulu ya Bu ya. Mungkin belum tahu, perkenalkan, nama saya Asmuni. Saya di sini guru BK kelas 12 Bu. Jadi dalam rangka kegiatan masuk PTN ini, siswa ini bersama saya. Ya, lanjut Bu ya. Jadi hari ini sosialisasi SNPMB. Apa sih SNPMB? Nah ini ya, jadi SNPMB ini seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi masuk perguruan tinggi negeri program diploma 3 di kelompok 4 sarjana harapan dan sarjana tahun 2024. Nah, jadi fungsi dan tujuan SNPMB. Yang pertama ini mempersiapkan dan mengelola data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNBP dan SNBT untuk rekor PTN. PTN ini Pak, perguruan tinggi negeri Pak ya. Yang kedua, melaksanakan ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK dan menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Nah, tes. Nah, yang selanjutnya itu mandiri. Nah, kalau SNBP ini berdasarkan nilai akademik saja atau nilai akademik prestasi lainnya yang ditetapkan oleh PTN.
Nah, biaya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan SNBP ini berdasarkan hasil UTBK, ujian tadi Bu ya, Pak ya. Nah, atau hasil UTBK dan kriteria lainnya ditetapkan bersama oleh PTN. Nah, pelaksanaan tes menggunakan komputer dan biaya ditanggung oleh peserta dan subsidi oleh pemerintah. Nah, kalau mandiri itu lebih mahal lagi ya, sudah dijelaskan dari teman-teman sekolah. Nah, jadi sebelum kita mau mengikuti SNBP tadi itu sekolah melakukan registrasi dulu, ya. Jadi sekarang ini lagi proses pengisian PDSS ya. Jadi di sini untuk masuk portal SNBP ini melalui portal SNBP bpp.kemendikbud.go.id. Nah, registrasi anak sekolah ini 8 Januari sampai 8 Februari itu pengisian nilai siswa yang eligible. Nah, untuk siswa pengisiannya 8 Januari sampai 15 Februari 2024. Saya sekian Bapak Ibu. Nah, ini PDSS ini adalah pengolahan data sekolah dan siswa. Fungsi PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible. Nah, kurikulum PDSS ini mengakomodasikan kurikulum nasional 2006 KTSP dan kurikulum 2013. Nah, kurikulum nasional sekolah yang tidak boleh menggunakan kurikulum nasional tidak dapat perkenakan mendaftar PDSS. Ya, sistem PDSS itu untuk tahun ajaran dan kita yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Nah, pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Nah, ketentuan umum, jadi SNBP ini dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor peserta didik Bapak Ibu. Ya, peserta didik ini maupun dari akademik dan akademik. Nah, yang kedua, sekolah mengikuti siswa yang SNBP ini harus mempunyai nomor pokok sekolah atau NPSS dan mempunyai rapor siswa yang eligible di PDSS yang lengkap dan benar. Kita, siswa kita atau anak kita itu ada 3 jalur, ya. Jalur pertama yaitu jalur prestasi, ya. Itu berdasarkan nilai raport. Ya, dari kelas 1 itu 2 semester, kelas 2 4 semester, dan kelas 3 itu 1 semester. Jadi siswa eligible itu maksudnya siswa yang memenuhi kriteria untuk masuk jalur prestasi, ya. Nah, tahun kemarin ya 2023 itu ada 17 orang yang lulus. Ya, alhamdulillah 3 tahun ini meningkat. Mudah-mudahan kita di tahun 2024 ini lebih lagi ya, doakan Bapak Ibu semuanya ya. Karena 38 orang yang ada cuman 24 orang, doakan semuanya lulus ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Julius. Di sini saya ingin bertanya Bu, tentang uji kuliah itu kan ada 2 naungan, Kemdikbud dengan Kemenang. Nah, itu maksudnya gimana Bu? Bisa dijelaskan Pak? Oke. Perkenalkan, nama saya Adelia Sabitri. Di sini saya ingin bertanya menyangkut tentang jurusan dan PTN. Bisakah kemarin Ibu memberitahu kalau harus memilih PTN di luar dan di dalam kota? Apakah tetap seperti itu ataukah tetap bisa misalnya memilih 2 universitas di dalam kota, misalnya 1 Unsri, 2-nya Universitas Raden Patah? Terima kasih. Kalau memilih 2 jurusan atau 2 prodi, itu yang dipertimbangkan pilihan pertama. Jadi kalau misalnya yang kamu pilih kedua itu, tapi kalau kamu ingin di situ,
tetap harus kamu jadikan pilihan pertama. Karena kalau kamu jadikan pilihan kedua, kemungkinan untuk lulus sangat kecil. Tunggulah terpenuhi, masih ada siswa yang tidak baru kamu dipanggil kalau jadi pilihan kedua. Pokoknya prodi yang memang kamu minati harus dijadikan pilihan pertama. Tadi dijelaskan bahwa memilih dua prodi boleh tidak di dalam provinsi semua. Nah, tadi kalau penjelasan dari Bu Asmuni kan satu di wilayah Sumsel, satunya di luar. Contoh misalnya kamu ngambil Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, ngambil juga Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah itu boleh seperti itu. Nah, boleh tidak kalau misalnya satu ngambil di Universitas Sriwijaya, satunya lagi ngambil di UIN, Universitas Islam Negeri Raden Patah. Kalau itu jalurnya sama, SNBP tidak bisa kecuali lewat jalur lain, misalnya PT KIP, perguruan keagamaan, itu boleh lewat jalur tes maksudnya. Tapi kalau lewat SNBP tidak bisa, harus seperti tadi ya, satu di provinsi, satu di luar. Tapi prioritas pertama harus kita jadikan pilihan nomor satu kalau mau lulus. Ya, jangan nanti kamu pengen itu jadi guru sejarah, tahu-tahunya sejarah jadi pilihan kedua, kecil peluang. Ya, kalau mau jadi guru PPKN ya guru prodi PPKN juga harus jadi pilihan pertama, sejarah pilihan kedua. Nah itu. Atau boleh enggak? Sekarang mungkin tidak ada lagi Pak Maya, campuran. Tidak ada guru Pak. Ada lagi. Kalau Bu Asmuni mau menambahkan silakan penjelasan itu. Sebenarnya sudah dijelaskan ya kemarin ya. Sebenarnya satu di provinsi kita, satunya di luar. Nah, untuk memilih jurusan prodinya, pilihlah prodi yang pertama itu pilihan kalian, ya. Yang keduanya cadangan. Jadi jangan sampai, benar kata Bapak tadi, jangan sampai kepingin yang inginnya nomor 2, jangan. Nomor 1 itu yang apa yang kalian inginkan. Makanya yang masih ada beberapa orang yang masih ragu pemilihan jurusan angkatan ini, tolong ditetapkan sekarang, ya, biar pas kita pemilihan jurusan universitas dan prodi nanti tidak ada keraguan lagi. Jadi kita kasih itu apa sih yang ini? Ingat, kita harus pintar baca 4 tahun ke depan. Kira-kira jurusan yang kita ambil ini pegawai itu nih. Nah, untuk bapak-bapak juga Pak ya, Bapak Ibu ya, lihat, jangan sampai Pak masuk punya PGSD, siapa Pak yang ngajar SD masuk punya PGSD? Kalau ya, usahakan bermacam-macam, biar Pak jadi ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Bapak ya, kita kuliah, ngapa sih mereka suruh kuliah? Karena kita mikir ke masa depan Pak. Oke, bisa ya? Terima kasih. Bapak Ibu ada tambahan, sebetulnya di Banyuasin ini ada perguruan tinggi negeri juga Bapak Ibu, ada Politeknik Negeri Kampus Banyuasin, alumni dari SMA 1 Rantabaya ada yang kuliah di situ. Kampusnya di dekat pengadilan tempat Bapak, ya, lembaga pemasyarakatan, ya. Kalau lurus dari jalan ini kurang lebih setengah jam juga dari sini. Kalau tinggal di Pemumbok kan tidak perlu kok. Nah itu. Terus ada lagi UT, Universitas Terbuka. Banyak alumni SMA Negeri 1 Rantabaya yang kuliah di Universitas Terbuka. Apa keunggulan kuliah di UT itu? Bisa sambil kerja. Karena kuliahnya tidak tiap hari, apalagi kalau ngambil UT yang di Pokcer Pangkalan Balik, kuliahnya cuma hari
Sabtu dan hari Minggu. Ya, kebetulan kalau anak-anak nanti ngambil PGSD, insya Allah ketemu saya lagi di Universitas Terbuka itu, karena saya salah satu tutor, bukan dosen, tutor istilahnya. Ya, kalau mau kuliah di UT, jadi banyak anak muda sekarang. Jangan takut Bapak Ibu. Ya, cuman kalau baru tamat SMA ini mau ngambil UT, paling-paling ya bisa di manajemen kalau yang di Pokja itu. Ya, kecuali di kampus UT ini yang di Palembang itu semua jurusan bisa. Itu tambahan dari saya. Ya, jadi itu pasti. Untuk kelas 10, 1, 10, 10, 3, seluruhnya kumpul di lapangan. Sudah saya jelaskan Bapak Ibu bahwa untuk kuliah ini jelas ada yang disebut UKT tadi, uang kuliah tunggal, tapi kalau di perguruan tinggi tidak ada istilahnya uang bangunan, cuma bayar uang kuliah itulah. Tidak ada lagi bayar uang praktek seperti zaman dulu, tidak ada lagi, kecuali yang dilulus KIP tadi, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya, yang punya KIP kuliah memang tidak bayar niat. Bahkan jangan ngambil prodi yang sama. Kalau dari satu SMA sudah ngambil prodi yang sama, sudah saling bunuh dari sekolah ini. Jadi kalau misalnya mau jadi guru, kan banyak. Bisa guru sejarah, bisa guru kimia, bisa guru biologi, bisa guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi jangan ngambil program studi yang sama. Kalau sudah ngambil program studi yang sama, kamu sudah saling bunuh dengan temannya sendiri. Ya, kalau mau ngambil program studi yang sama, boleh, tapi lain perguruan tinggi. Contoh, ada yang ngambil prodi kimia, S1 kimia di FKIP Unsri. Yang lain mungkin ngambilnya di Unja. Kan beda perguruan tinggi. Atau yang lainnya ngambil di Unila, Universitas Negeri Lampung. Ya, tidak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau sudah sama-sama ngambil di Unsri, yang ngambil kimia 5 orang di Unsri karena senang dengan Bu Atin kan, yang lulus paling cuma 1 dari 5 orang ini, karena dia unsur pemerataan tadi. Itu tidak mungkin diterima 5-5-nya. Amun diterima 5-5-nya di kimia, mungkin sekolah lain bakal datang ke sekolah kita belajar. Mama Pak pajak diterima 5-5-nya. Ya, itu kira-kira kabar dari saya. Terima kasih. Ditanya kembali kalau sudah. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada ya? Ya, silakan Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya, jika kami mengikuti SNBP itu 2 pilihan. Yang pertama itu di dalam provinsi, yang kedua itu di luar provinsi. Nah, apakah bisa kami dua-dua itu mengambil S1 semua atau tidak S1 1 dan diploma 3 itu 1? Apakah bisa? Terima kasih. Bu, saya ingin bertanya, boleh tidak mengambil 2 jurusan di satu universitas yang sama untuk pengisian SNBP nanti? 2 jurusan Yang dipimpin oleh Ariel Akbar Yansa. Pada Ananda Ariel, disilakan. Bapak Ibu, saya sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara yang telah kita laksanakan pada hari ini mendapatkan berkah dari dua darinya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمن تكسيرنا يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا بشقرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله Rabbil alamin. Pak, diluruskan dulu Pak, itu kalau berdasar itu benarlah keterangan Bapak yang awal tadi. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Silakan Pak, snacknya Silakan Bapak Ibu untuk snacknya dimakan ya. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Saya Nyanyi Satria Warita membawa acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri sedikit pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng dengan Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.